Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 di sini akan mempresentasikan tentang modul 4 yaitu pengaplikasian permesinan. Tujuan diadakannya praktikum ini adalah memahami pengaplikasian permesinan untuk suatu produk atau rak sepatu. Lalu manfaatnya sendiri dapat menambah wawasan untuk pengaplikasian permesinan dalam membuat rak sepatu. Di sini anggotanya ada Febri, lalu ada saya sendiri, Rara, Audi, Sela, Zaki, dan Vina. Latar belakang diadakannya praktikum kali ini adalah perkembangan industri yang pesat di era modern membuat kinerja dan produktivitas kerja yang optimal dalam pengaturan waktu kerja yang padat. Dilihat dari pentingnya permesinan untuk dunia industri maupun manufaktur, dalam proses manufaktur permesinan sangat dibutuhkan untuk membuat atau membentuk suatu produk. Lalu rumusan masalah sendiri, bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu dengan SOP. Ya, yaitu selanjutnya ada bahan baku yang merupakan faktor utama untuk menunjang kelancaran proses produksi, lalu ada mesin dan peralatan produksi yang merupakan beberapa komponen untuk mengolah bahan baku. Selanjutnya ada part list, yaitu berbagai peralatan atau komponen untuk menyempurnakan suatu proses produksi. Selanjutnya ada OPC atau Operation Process Chart, yaitu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Selanjutnya ada FPC, Flow Process Chart, yaitu diagram yang menunjukkan tahapan proses dari bahan mentah menjadi produk yang bisa memudahkan bagaimana proses produksi yang terjadi dalam suatu pabrik. Yang terakhir ada Producing Routing Sheet, adalah langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang berkaitan satu sama lain. Kemudian terdapat flowchart. Flowchart dimulai dari studi literatur, kemudian mencari studi praktikumnya, dan turun ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada modul 4 terdapat bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu sesuai dengan SOP. Nah, kemudian turun ke tujuan praktikum dan manfaat praktikum. Di dalam modul 4 ini, alat yang digunakan terdapat mesin gerinda, spidol, penggaris, amplas. Kemudian bahan yang digunakan terdapat kayu, paku, lem kayu, itu opsional, cat kayu itu opsional. Kemudian jika sudah paham, maka akan dipraktekkan pertama-tama menggunakan peralatan ketiga. Peralatan kaki tiganya ada sarung tangan, kancing mata pelindung, dan juga masker. Setelah itu, mengaplikasikan peralatan dan permesinan, dan menganalisis. Setelah menganalisis, bisa membuat kesimpulan, kemudian selesai. Lalu selanjutnya ada tabel pengumpulan data V0 dengan komponen 1 alas dengan panjang 69 cm, lebar 48 cm, tinggi 5 cm, dan komponen 2 kaki dengan panjang 55 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 5 cm. Lalu komponen 3 pegangan dengan panjang 35 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 5 cm. Dan ada tabel pengumpulan data V0 aksen dengan komponen 1 dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 3 cm. Komponen 2 dengan panjang 42 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Komponen 3 panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Lalu ada tabel pengamatan data dengan V0 komponen 1 dengan V0 sebesar 15.600 cm3 dan V0 aksen 3.000 cm3 dan EP 19,231%. Lalu komponen 2 dengan 3.300 cm3, lalu 378 cm3 dan EP 11,45%, dan komponen 3 dengan V0 2.275 cm3 dan V0 aksen 180 cm3 dan EP 7,912%. Ya, pada gambar peta ada OPC pemancar sepatu, yang kedua ada FPC pemancar sepatu.
Yang ketiga ada production routing rak sepatu, dan terakhir ada part list membuat rak sepatu. Lalu pada pembahasan pada praktikum modul ini dilaksanakan dengan cara membuat rak sepatu mengaplikasikan dari modul sebelumnya. Langkah pertama dalam membuat rak sepatu ini adalah kita harus memakai APD sesuai ketentuan. Yang kedua kita harus mengukur kayu dengan spidol dan penggaris. Yang ketiga kita memotong kayu dengan mesin gerinda. Yang keempat kita mengebor kayu dengan mesin bor agar dapat dimasukin sekrup. Lalu yang kelima kita mengamplas kayu agar permukaan kayu menjadi halus dan rata agar tidak melukai tangan. Yang terakhir kita harus merakit kayu agar rak dapat berdiri kokoh agar tidak jatuh terus. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, yang pertama, pengaplikasian permesinan di sini menggunakan mesin gerinda dan mesin bor, sedangkan APD ada kacamata safety, sarung tangan, dan masker. Lalu bahan baku yang digunakan ada kayu, paku, lem kayu, dan cat kayu. Proses pengelasan tidak dilakukan pada modul ini karena bahan baku yang digunakan adalah kayu. Ketiga, fungsi mesin gerinda dan gergaji untuk memotong kayu, palu dan paku untuk merakit rak, spidol dan penggaris untuk memberi ukuran, dan amplas untuk menghaluskan permukaan kayu. Kemudian, varian yang bisa diaplikasikan sebelum melaksanakan praktikum, praktikan disarankan mempelajari materi terkait praktikum dan menjalankan praktikum sesuai arahan prosedur dengan menggunakan APD yang baik dan benar. Berikut adalah lampiran yang digunakan dalam modul 4 pengaplikasian permesinan ini. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan segala perawatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Latihan borongan bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita dengan